spiritual growth, tentang bagaimana pertumbuhan kerohanian kita. Saya percaya bahwa kehidupan orang Kristen, orang percaya adalah kehidupan yang progresif, kehidupan yang terus penuh dengan dinamika, tetapi juga kehidupan yang ada dalam pertumbuhan menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Ketika kita punya iman di dalam Tuhan, Tuhan mau agar iman itu kita jaga, kita pelihara dengan teguh, tetap kita bertahan dalam iman percaya kita. Tadi pagi saya sampaikan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menunjukkan iman mereka di hadapan Raja Nebukadnezar, diperhadapkan kepada hukuman dalam perapian yang menyala-nyala, dan mereka tetap berpegang teguh karena mereka percaya Tuhan Yesus, Allah yang mereka sembah, adalah Allah yang sanggup melalukan mereka, melepaskan mereka dari siksaan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka juga berkata, kalaupun tidak Tuhan melalukan mereka, atau Tuhan tidak melepaskan mereka dan mereka akhirnya mati di dalam perapian yang menyala-nyala itu, mereka akan tetap juga percaya kepada Tuhan. Amen. Itu namanya iman yang sejati. Keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik seharusnya tidak menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Keadaan di luar sana boleh gonjang-ganjing akan terjadi, segala macam kesulitan, tetapi iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini, kesempatan ini saya akan sampaikan tentang bagaimana kita dapat bertumbuh di hadapan Tuhan. Spiritual growth. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini yang tahu banyak tentang isi Alkitab. Ada banyak orang pintar, ada banyak teolog, ada banyak orang yang mengerti dan hafal akan ayat-ayat dalam firman Tuhan. Saya ada kenal beberapa orang yang tidak perlu bawa Alkitab, tetapi ketika dia sebut ayat, lalu dia sebutkan isinya. Saya ingat dulu waktu sekolah pelajaran agama Kristen, guru agama bilang, minggu depan satu orang maju satu-satu, hafalkan satu ayat dan sebutkan ayat itu di depan. Oh, semua rebutan. Tahu nggak ayat yang paling jadi rebutan apa? Yohanes 3 ayat 16. Betul nggak? Iya. Karena semua hafal itu ayat sejuta umat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 itu paling gampang. Rebutan. Dulu saya sekolah masih di Sorong, di Irian, di Papua. Lalu kita rebut, nanti minggu depan kita rebut ambil ayat ini, saya ayat ini Yohanes 3 ayat 16. Pokoknya kita rebut sama rebut nanti. Kita rebutan Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara tahukah bahwa ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini, mereka tahu ilmu tentang Allah, mereka tahu tentang sejarah, tentang gereja, tetapi saya mau katakan semua pengetahuan ini tidak akan membuat mereka menjadi orang yang bertumbuh dan dewasa secara rohani. Pertanyaannya kenapa? Karena semua pengetahuan mereka akan hafalan akan firman Tuhan, pelajaran tentang sejarah gereja hanya akan memberikan kepada mereka sebatas informasi. Semua pengetahuan itu hanya akan memberikan mereka informasi, tetapi tahukah saudara yang akan mengarahkan kita kepada pertumbuhan dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani adalah apa? Adalah aplikasi dan penerapan akan informasi yang kita terima itu. Amin, saudara. Amin. Saudara baca firman Tuhan pagi hari, bangun, bagus. Sebelum tidur di malam hari, saudara baca firman Tuhan, bagus. Tetapi ketika firman yang saudara baca hanya sekedar informasi yang saudara terima, saudara aminkan ketika saudara baca itu, tetapi saudara tidak praktekkan firman itu, maaf, tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, amin. Sama seperti kita datang ke gereja pada saat ini, setiap hari Minggu kita ke gereja, kita dengar firman dan kita berkata, amin, aku percaya itu. Tapi hanya sebatas informasi yang kita terima, kepercayaan yang kita terima dalam hati kita, tetapi kita tidak praktekkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya saudara, saya sebagai pengkhotbah, percuma saya khotbahkan kebenaran firman,
tetapi saya tidak praktekkan itu juga percuma bagi saya. Maka katanya firman Tuhan adalah pedang bermata dua pada saudara juga kepada saya. Sebagai pengkhotbah pendeta kita tentu juga tidak sempurna, tetapi kebanyakan firman Tuhan juga kita sampaikan itu juga datang kepada kita sebagai pengkhotbah, menegur kita agar kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Efesus 4 ayat 15 berkata begini, Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bahwa kita harus mengerti bahwa di dalam iman kita, di dalam kebenaran itu kita pegang teguh di dalam kasih kita, dan kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Kristus, ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan kerohanian kita, kedewasaan kita harus menjadi semakin serupa dan segambar dengan Bapa kita. Makanya tadi slide berikutnya yang tadi saya katakan bahwa ada banyak orang dalam dunia ini yang tidak tahu. Ada banyak orang yang tahu banyak tentang isi Alkitab, mereka tahu banyak teologi tentang Allah. Ya, boleh slide berikutnya. Tetapi mereka juga tahu banyak tentang sejarah di gereja. Tetapi semua pengetahuan itu tidak akan membuat mereka menjadi orang yang dewasa. Karena semua pengetahuan itu hanya akan memberikan kepada mereka yang tadi saya katakan, informasi saja. Tetapi ketika kita mengaplikasikannya dan ketika kita menerapkannya dan kita melakukan semua informasi yang kita terima itu, baru itu akan membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Saudara, seorang yang berolahraga pun seperti itu. Ke tempat fitness, atau dia belum ke tempat fitness, dia hanya lihat di YouTube, dia nonton bahwa oh ya saya tahu kalau mau punya badan yang bagus seperti Cristiano Ronaldo misalnya, saya harus jaga makan. Kalau makan CI ya CI-nya saja, tidak usah pakai nasi. Tapi tidak sedap kalau tidak makan saya tidak pakai nasi ya. Kita harus jaga makan, harus atur pola istirahat, pola tidur, pola makan, pola olahraga. Kita tahu itu, kita catat, tapi kita nggak pernah olahraga. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya bertumbuh memang, tapi bertumbuhnya ke kiri dan ke kanan, mengembang ke kiri dan ke kanan. Tetapi tidak mengolah tubuh dengan baik, tidak jaga, hanya sebatas informasi, tapi kita tidak menerapkan dan kita tidak lakukan. Nggak bisa. Nah hari ini kita akan lihat ada 4 fakta tentang pertumbuhan kerohanian seseorang. Ya, next slide bisa lanjut. Ada 4 fakta tentang pertumbuhan kerohanian. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa pertumbuhan itu memerlukan waktu. Yang setuju katakan? Amin. Di sini adakah di antara kita yang waktu dulu lahir langsung tiba-tiba lahir sudah kumisan, jenggotan begitu yang laki-laki? Tidak ada. Dan saya percaya tidak ada satu orang ibu pun yang melahirkan anak yang akan senang ketika melahirkan anak-anaknya langsung sudah besar umur 4 tahun. Anak saya 2 orang yang perempuan lahirnya normal ya, betul ya. Normal, artinya tidak sesar yang 1 dan kedua. Nah, saya tanya, senang gak anaknya dulu kelahiran? Sakit pasti kan? Kecil lahir, yang pertama kecil 2,65, tapi yang kedua 3,5 kilo besar. Yang laki-laki 4 kilo kalau nggak salah. 4,1, artinya bagus, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Anak pertama 2,65 kilo, kecil. Sekarang pun juga dia walaupun anak nomor 1 tapi paling pendek, paling kecil. Adiknya yang perempuan lahir 3,5 kilo, lebih tinggi dari dia, sama dengan saya. Nomor sepatunya sama dengan saya yang perempuan. Anak nomor 3 laki-laki lahir 4,1 kilo. Tingginya sekarang udah lebih tinggi dari saya. Nomor sepatunya lebih besar, nomor 45. Kalau saya tanya, mau nggak dulu kalau anak lahir langsung jangan cuma 3 kilo, langsung 10 kilo? Waduh, mati kali mama yang melahirkan anak begitu.
Tidak ada seorang ibu yang senang kalau melahirkan anak yang langsung besar. Ada prosesnya, ada waktunya. Makanya di situ saya katakan, every experience makes you grow. Kita bertumbuh dari setiap pengalaman dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lalui. Demikian juga bertumbuh di dalam Tuhan, itu ada prosesnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa saudara misalnya hari ini, Tuhan, aku bertobat, nyatakan aku, hidupku agar aku berubah menjadi sempurna seperti Kristus, seperti Engkau. Begitu buka mata, langsung sempurna jadi kayak malaikat hidupku. Tidak bisa. Tentu ada proses. Di dalam melayani Tuhan juga cintai proses, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika kepercayaan itu datang kepada kita, apapun bentuk pelayanannya, lakukan dengan penuh bertanggung jawab di hadapan. Amin. Saya ingat betul bagaimana Om Yori Tasik, ya, salah satu dewan pendiri GBI, dia sering cerita bagaimana kedekatannya dengan Om Ho, ya, Pak El Senduk, the founding father of GBI. Ketika Om Ho meninggal pun Om Yori ada di situ. Dan bagaimana gaya Om Yori dalam pelayanan dan membuat kita juga anak-anak muda yang diberikan kepercayaan semakin maju. Ketika apa? Ketika kita mau diproses melalui waktu. Ada banyak orang yang datang ke gereja kita ketika karena Om modelnya, ya saya sedikit cerita tentang Om, Bapak Gembala kita Om Yori. Dia seringkali suka tiba-tiba nodong dan tembak seseorang, pelayanan, kamu maju. Ketika orang tidak meresponi dengan baik, minggu depan sudah tidak mau datang gereja. Karena takut disuruh pelayanan. Bahkan suruh bawa kantong kolekta aja alasan ada tangan lagi sakit. Banyak-banyak alasan. Tapi saya lihat ketika meresponi pelayanan yang dipercayakan dalam hal apapun, sekecil apapun, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi pelan-pelan. Kita bisa bertumbuh di dalam pelayanan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Jadi di sini saya lihat banyak anak muda nih. Anak muda jangan takut dengan proses, ya. Jangan suka dengan yang instan. Ada waktu Tuhan. Biarkan yang instan itu hanya kopi saset, Indomie, ya kan? Jangan suka yang instan. Cintailah proses. Amin. Cintai proses. Mau sukses, mau berhasil, cintai proses. Mau bertumbuh dalam Tuhan, cintai proses. Kenapa? Setiap pengalaman dalam hidupmu akan membuat engkau bertumbuh menjadi semakin matang dan semakin bertumbuh dan dewasa. Amin. Kalau orang anggap remeh dan anggap enteng kita, pandang kita dengan sebelah mata, biarkan saja dan berkata, aku punya Tuhan dan aku percaya Tuhan akan mengangkat aku pada waktunya Tuhan. Amin. Kalau orang anggap remeh kita, nggak apa-apa, terima saja. Bayangkan penghinaan yang diterima Tuhan Yesus ketika dia mau disalib, dihina, diejek, diolok, layaknya sampah masyarakat. Tetapi dia jalani dengan penuh kesetiaan karena dia tahu ada suatu tujuan yang mulia yang sedang dia kerjakan. Cintailah proses di dalam kehidupan kita. Faktanya apa? Sebagai manusia, kita itu tidak pernah berhenti bertumbuh. Bahkan sebagai orang Kristen, seberapapun apa yang sudah kita kerjakan, pelayanan kita sudah sehebat apapun, kita tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Kita akan terus belajar. Tidak pernah ada kata selesai di dalam bertumbuh. Kita akan terus bertumbuh, kita akan terus belajar dari banyak hal. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lihat, saudara, ketika Tuhan
Dia mendidik kita, terkadang bahkan dia menghajar kita. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Dikatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Dan ketika ganjaran itu datang memang tidak enak. Katanya tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian akan menghasilkan buah kebenaran. Saya percaya bahwa tidak ada manusia pun, satu orang pun yang senang ketika ada masalah dalam hidup, betul kan? Ya. Anak muda kalau baru diputusin pacar, sakit hati kan? Patah hati pasti, ya kan? Iya. Sakit rasanya. Rasanya mau lari ke ujung dunia, walaupun ujung dunia tidak tahu di mana. Karena apa? Patah hati, apalagi lihat, aduh, apalagi satu gereja, minggu depan dia sudah jalan dengan laki-laki lain. Oh, sakitnya hati ini, saya sakit. Sesakit-sakitnya kita pasti bisa tetap kita lalui. Karena kalau yang laki-laki, stok perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki di dunia ini. Ataukah di Kupang lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Tidak juga. Di sini siapa yang masih jomblo, angkat tangan? Ini kan banyak anak muda nih. Semua sudah laku kan? Enggak, maksudnya kan kalau ada yang angkat tangan kan biar yang lain tahu oh, ternyata dia masih single, double label. Iya kan? Siapa tahu ada yang perempuan angkat tangan, ada yang naksir selama ini dari dulu mungkin sudah lihat ini, aduh, jangan-jangan dia sudah punya pacar, ya. Tapi kalau hari ini dia angkat tangan, oh berarti bisa masuk ini. Jangan main anak muda, jangan gampang kita menyerah dengan keadaan. Ya. Karena kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat kehidupan kita. Ganjaran itu ketika datang tidak akan enak, tapi hasilnya nanti akan memberikan kedamaian bagi orang-orang yang dilatih oleh Tuhan. Amin. Tidak ada pendisiplinan yang menyenangkan ketika itu datang dan terjadi, akan terasa menyakitkan. Tetapi setelah itu kita akan menerima hasil yang baik dari pendisiplinan tersebut. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin dewasa. Tadi pagi saya saksikan sedikit bagaimana perjalanan kehidupan saya. Bagaimana dari usia 19 tahun saya harus tinggalkan kuliah, saya tinggalkan dan kubur mimpi saya untuk menjadi seorang arsitek. Tetapi saya harus bekerja di usia 19 tahun untuk menghidupi mama, kakak dan adik-adik saya. Karena papa sudah pergi meninggalkan kami. Jadi saya harus mengambil tanggung jawab sebagai anak laki-laki satu-satunya. Dari usia 19 tahun saya bekerja, melamar ke sana kemari jadi pelayan di restoran, jadi sales kartu kredit. Yang perusahaan kartu kreditnya juga nggak jelas apa namanya. Akhirnya dapat satu kerjaan di kantor menjadi seorang sales. Kerjaannya buka yellow page dulu zaman tahun-tahun 90-an. Buka yellow page atau teleponin perusahaan-perusahaan menawarkan jasa pengiriman barang dari luar negeri. Dari nggak tahu apa-apa sampai akhirnya menjadi seorang sales yang punya penjualan terbanyak di perusahaan itu, jadi manajer. Di tahun keempat saya keluar membuka usaha bersama dengan istri saya ketika kita masih pacaran dulu. Tahun 2001 awal, Desember 2001 akhirnya bisa menikah. Dan usaha yang dimulai dengan tentu banyak perjuangan, dengan tangis dan juga hal-hal yang berat dan tidak mudah, sampai hari ini masih ada. Saya bisa punya kantor hari ini di Singapura, di Batam, mempekerjakan orang Singapura. Kantor kami ada di dalam airport di Changi Cargo Complex. Kalau mau dibayangin siapakah kita? Saya hanya lulusan SMA, tidak punya kesempatan kuliah pada saat itu karena nggak punya uang. Baru sekarang aja lagi kuliah teologi dan sebentar lagi lulus di Seminari Berlo. Sebenarnya kalau mau dipikir, makanya sering saya menyanyikan lagu yang bikin saya cukup terharu, yang lagunya begini. Siapakah aku ini Tuhan,
jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Karena kita ini gak ada apa-apa. Ketika Tuhan angkat hidup kita, kita harus sadari bahwa Tuhan, saya ini siapa sih? Kalau mau dipikir, gak ada hal yang dapat kita sombongkan dan banggakan dalam hidup ini. Semua raihan kita, pencapaian kita, apa yang sudah kita dapatkan itu kan semua berasal dari Tuhan. Kalau hari ini kita diberkati, kalau engkau bisa menjadi seorang pengusaha, punya bisnis, punya uang yang ya diberkati Tuhan, bisa rumah yang bagus, punya mobil, bisa kemana-mana, bukankah itu karena Tuhan? Semua Tuhan yang punya, Tuhan kapanpun mau ambil bisa. Yang Tuhan mau, apakah kau bertanggung jawab apa enggak? Belajar enggak dari setiap apa yang kau sudah alami dalam hidup? Sadari enggak bahwa apa yang sudah kau dapatkan, kau raih itu berasal daripada Tuhan? Mari belajar untuk semakin hari semakin dewasa, semakin bertanggung jawab dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, pertumbuhan itu perlu waktu. Yang harus kita lakukan sabar. Amin. Saudara tahu Raja Daud ketika dia diurapi, dikatakan bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, dia harus menunggu lebih dari 20 tahun untuk bisa menjadi raja, bisa mendapatkan apa yang sudah dijanjikan bagi dia. Tidak langsung. Raja Daud punya 2 kali kesempatan untuk bunuh Raja Saul ketika Daud menjadi raja, ketika dalam pelarian di dalam gua, tapi dia hanya potong ujung jubah. Kenapa? Karena dia tahu ada waktunya Tuhan bagi dia. Dia tidak mau paksakan Tuhan, atau dia tidak mau mensabotase apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi dia tunggu ada waktunya. Dia percaya akan janji Tuhan, dia akan jadi pemimpin, tetapi bukan atas kemauannya sendiri dan rancangannya sendiri, tapi dia berserah kepada rancangan Tuhan. Amin. Anak muda, Tuhan akan berkati hidupmu. Amin. Tetapi cintailah proses, ikuti. Kalau Tuhan izinkan, ada anak muda banyak bilang, lihat pengusaha sukses, saya juga mau jadi pengusaha. Jack Ma aja, tahu Jack Ma siapa? Yang punya Alibaba. Dia bilang kalau mau jadi pengusaha, kau jadi karyawan dulu. Supaya apa? Belajar. Ketika kau jadi pengusaha, kau sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan seorang karyawan. Kau bisa belajar dulu. Ada banyak orang menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Belajar dulu, setia dulu. Ketika sudah jadi terkenal hamba Tuhan yang besar, masih setia enggak? Mau enggak datang ke pelayanan ke daerah yang kecil, terpencil, khotbah di gereja yang tidak banyak jemaat? Apakah khotbahmu sama khotbah di depan ribuan jemaat dengan hanya juga puluhan atau mungkin lebih kurang dari 10 orang? Seringkali kita dipuji di dalam hal-hal kecil, dan Tuhan melihat kesetiaan kita dalam setiap kondisi dalam hidup kita. Lalu yang kedua, pertumbuhan perlu apa? Kalau yang pertama pertumbuhan perlu waktu, yang kedua pertumbuhan itu perlu upaya. Harus ada effort. Seorang bernama Napoleon Hill, dia berkata, strength and growth come only through continuous effort and struggle. Bahwa kekuatan dan pertumbuhan hanya akan datang melalui upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan melalui sebuah perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang kecuali kita terlahir langsung menjadi anaknya konglomerat seperti Haritanu, Erick Thohir dan lain sebagainya, tapi buktinya kita anaknya papa mama kita. Dan tidak ada juga yang perlu kita sesali sebenarnya. Kenapa? Karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Tetapi maka pertumbuhan itu perlu upaya. 1 Timotius 4 ayat 13-16 bilang begini, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Lihat, kita harus tekun, kita harus punya upaya, kita harus punya effort, ada usaha, ada yang harus kita lakukan. Kalau cuma diam-diam aja, gak bisa bertumbuh dalam hal apapun dalam hidup ini. Betul gak Bapak Ibu? Kita mau tanam tanaman, kita cuma beli pot, beli tanamannya benih, kita tanam dia hari itu, dan kita biarin. Nah, harus dirawat, harus disiram, baru bertumbuh. Jangan juga abaikan karunia rohani yang kita terima dalam hidup kita. Lakukan dengan sepenuh hati setiap tugas, khususnya pelayanan yang datang kepada kita, sehingga apa? Sehingga setiap orang akan lihat kemajuan dalam hidup saudara. Kita harus tetap setia kepada apa yang benar, tidak ada kompromi kepada apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita untuk apa? Untuk turut di dalam pekerjaan pemberitaan firman Tuhan dan dapat membawa keselamatan kepada orang lain. Sebenarnya kenapa sih kita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Karena amanat agung Tuhan bilang, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan gak bilang aku mau pakai engkau agar engkau menjadi hamba Tuhan yang terkenal, khotbah di mana-mana, laris, dapat amplop dan sebagainya. Itu bonus saudara. Jadi terkenal, jadi hamba Tuhan yang dipakai di mana-mana, itu bonus. Tetapi yang pertama, beritakan firman, beritakan Injil, agar apa? Agar kita dapat menjadi orang yang membawa juga turut ambil bagian membawa keselamatan buat orang lain. Amin. Harus ada upaya. Anak muda harus ambil bagian dalam pelayanan. Ya tidak cukup hanya ya hari Minggu ya saya orang gereja, saya ke gereja, cukuplah. Saya sudah berupaya. Do something more for Jesus. Lakukan sesuatu yang lebih buat Tuhan. Tuhan gak mau kita hanya biasa-biasa, Tuhan mau kita beyond average, di atas rata-rata. Amin. Amin. Harus di atas rata-rata. Memuji Tuhan, memuji dengan penuh antusias. Melayani Tuhan, lakukanlah untuk apa? Untuk semakin lebih lagi apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak orang menyaksikan saya dulu ketika ada dalam pelayanan. Mereka bilang, dia kan pengusaha, makanya dia disuruh. Saya bilang, silakan bicara apa saja. Tetapi saya percaya aku punya Tuhan yang sanggup memperlengkapi saya dan akan bertanggung jawab dan tidak akan mempermalukan saya. Amin. Kita harus bisa seperti Paulus. Paulus bilang, aku tahu apa itu kesusahan. Aku itu tahu semua hal yang sulit segala macam. Kalau hari ini kita diberkati, sadari itu karena Tuhan. Saya pernah hidup sulit, susah makan, tidak punya uang. Tetapi ketika kita diberkati, kita tidak lupakan itu adalah anugerah Tuhan, sehingga kita tidak jadi sombong. Kita bisa punya apa saja, tetapi sadari itu karena Tuhan, dan berikanlah itu kembali buat pekerjaan. Amin. Ya. Sebenarnya kalau ditanya ngapain datang pergi ke daerah, saya baru dari Wamena, Jayapura, lalu ke Purwokerto, lalu ke Mamuju, Mamasa, Sulawesi Barat, delay karena longsor tidak bisa lewat. Lalu sekarang mau NTT, terima kasih Bang Kiren yang memfasilitasi kita bisa keliling NTT. Kalau mau ditanya lebih enak di rumah atau keliling, enakan di rumah saudara. Kita putar Netflix, kita nonton. Kalau yang suka drama Korea, putarlah drama Korea. Lebih enak kita nonton, pergi ke bioskop nonton Wakanda Forever. Tapi kenapa? Karena punya kerinduan bahwa ada satu beban yang Tuhan taruh untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Masalah popularitas jabatan itu nomor sekian, kita tuh sudah mengalami semua yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Kita nggak cari hal-hal begitu, saudara. Tetapi kalau kesempatan Tuhan kasih untuk bisa jadi berkat buat orang lain, why not?
kenapa tidak kita lakukan? Ya. Hidup hanya satu kali. Kita sering nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Selagi masih bisa jalan, selagi masih bisa sehat, lakukan. Jangan bilang pelayanan, nanti dulu masih sibuk kerja, nanti dulu belum kawin, nanti dulu masih punya anak kecil, nanti dulu masih baru bangun usaha. Jadi kapan? Tunggu stroke datang tidak bisa jalan, baru tarik kaki, baru pelayanan. Tidak maksimal. Ya. Selagi ada waktu, kapan? Sekaranglah waktunya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau terakhir biasa suka. Ini belum terakhir. 4 tadi. Belum, masih ada 2 sekarang. Tapi cepat-cepat ya. Masih ada seri yang mau kita incar siang ini. Yang kedua, pertumbuhan itu perlu perubahan, saudara. John Maxwell bilang begini. Saya senang ambil quotes bahasa Inggris, bukan karena saya jago bahasa Inggris, tetapi bisa lah, saudara. Ya, Amin. saya jago, tapi bisa. Ya. Dikatakan John Maxwell bilang begini, if we are growing, we are always going to be out of our comfort zone. Kalau kita bertumbuh, kita itu selalu akan keluar dari zona nyaman kita. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang kenapa kita nggak bisa bertumbuh, tidak bisa mengalami sesuatu yang lebih besar? Karena kita nyaman dengan keadaan kita. Kita tidak suka dengan tantangan yang ada. Karena kita khawatir dengan resikonya. Anak muda kalau mau berhasil, coba aja. Ada banyak orang nggak berani memulai sesuatu. Kenapa? Karena takut resikonya. Tetapi kalau engkau mau ada perubahan dalam hidupmu, keluar dari zona nyaman. Ya kan? If you never try, you will never know. Kalau kau tidak pernah mencoba, kau tidak akan pernah tahu. Sama lah kayak misalnya anak muda lagi naksir seseorang. Kalau kau tidak coba dekatin, mana bisa kau tahu dia suka apa enggak? Betul. Itu kau kira dia bilang betul. Anak muda malu-malu. Harus coba. Masalah ditolak, gagal itu perkara belakang. Iya, betul. Yang penting kau coba. Itu sama aja dengan iman tanpa perbuatan sia-sia mati. Kau punya iman, saya suka dia, Tuhan pulang ke rumah masuk di kamar, Tuhan, saya suka itu ada di gereja. Waduh, itu kayaknya jemaat baru. Waduh, lihat dari jauh kulit putih, bening, kadang-kadang transparan kulitnya. Waduh, bagus sekali, bagaikan malaikat. Berdoa, Tuhan, aku suka. Minggu depan datang gereja, lihat lagi dari jauh, doakan tumpang tangan dari jauh. Tiap minggu begitu. Tapi tidak pernah datang deketin tanya, Shalom, kamu baru ya? Kalau kita nomor WA, kan? Kalau tidak begitu tidak akan pernah bisa. Makanya harus ada perubahan yang harus kita lakukan. Sebagian besar orang itu tidak suka dengan perubahan. Sebisa mungkin perubahan dihindari. Apalagi kalau sudah ada dalam zona yang nyaman. Kenapa? Karena manusia itu cenderung lebih suka tinggal dalam cara-cara yang lama dan tradisi yang lama kita. Dunia aja sudah berubah. Terjadi disruption, pergeseran dalam banyak hal dalam dunia ini. Metode pembayaran sudah mulai ditinggalkan. Tunai kan? Pelan-pelan. Di Indonesia mungkin lebih lama. Tapi kalau saudara keluar negeri kayak di Kanada, di Amerika, sudah jarang bawa uang cash. Justru kita harus tanya kalau mau bayar. Kamu terima uang tunai gak? Karena rata-rata ada ditulis kami tidak terima tunai, kami tidak terima tunai. Semua hanya tidak lagi pakai kartu, semua hanya dipakai di handphone, di tap saja, bayar, potong dari elektronik. Banyak perubahan terjadi. Kalau kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi, bukan berarti saya bilang kita harus ikut dunia, bukan. Tetapi ada banyak hal dalam hidup kita terjadi perubahan dan kita harus menyesuaikan agar apa? Terjadi pertumbuhan. Seorang Abraham aja dalam perjanjian lama, Abraham harus membuat perubahan besar dalam hidupnya untuk mentaati Allah dan melakukan perjalanan imannya. Tuhan bilang keluar dari negerimu, pergi kepada negeri yang menjanjikan. Abraham orang kaya, nyaman hidupnya,
Kalau dia nggak mau taat, dia bilang, aduh ngapain? Saya udah kaya di sini, udah nyaman semuanya. Tetapi dia mau taat sama Tuhan. Dia mau terjadi perubahan dalam hidupnya. Tinggalkan kenyamanan, tetapi ternyata ketika dia ikuti maunya Tuhan, Tuhan berikan dia sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Amin. Yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan perlu bantuan. Bantuan dari mana? Bantuan dari orang lain dan bantuan terutama juga dari Tuhan. Bantuan dari orang lain, Efesus 4 ayat 16 bilang begini, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita makhluk sosial, kita butuh satu dengan yang lain. Amin. Dalam pelayanan butuh banyak orang yang terlibat di dalam, karena pelayanan pekerjaan Tuhan itu terlalu luas dan besar. Tidak ada yang berkata bahwa saya lebih hebat dari yang lain, tidak ada. Akan selalu ada orang lebih hebat daripada kita. Akan ada orang yang lebih pintar daripada kita. Yang diperlukan adalah sinergi. Amin. Gambaran sinergi itu gimana? Sinergi itu begini kayak jarum. Coba kalau cuma begini, coba praktekkan anak muda bikin begini. Lalu teman di sebelah patahin, bisa nggak? Dipukul kalau cuma begini. Bisa. Gampang. Tapi coba kalau sinergi masuk ke dalam, coba patah, tidak bisa. Kuat. Kita kalau pelayan ini merasa kita paling hebat, kalau kita merasa kita yang paling benar, jalan sendiri-sendiri, kita gampang tercerai-berai, tidak kuat. Tapi coba kita lepaskan semua ego sektoral kita. Kita jangan merasa paling hebat, paling pintar, kita sama-sama bekerja. Ya. Amin. Amin. Kita akan mencapai perkara-perkara yang lebih dahsyat bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama. Amin. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita perlu melayani satu sama lain. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan saling membantu untuk dapat bertumbuh bersama-sama. Di gereja, pelayanan jangan iri satu dengan yang lain. Melayani bersama. Jangan lalu bilang dia baru masuk dalam pelayanan, sudah dipakai, dipercaya lebih hebat, saya sudah lama tahunan, malah saya belum dapat pelayanan. It's okay, gak ada masalah. Justru kita bersyukur, berterima kasih kalau ada orang-orang yang Tuhan pakai lebih hebat daripada kita. Amin. Kita bersama-sama, masing-masing punya bagiannya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ya kan? Kalau semua mau kerjakan semua, nggak bisa. Lalu yang berikut, yang terakhir adalah kita perlu tentu bantuan dari Tuhan. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita perlu peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali apa yang menjadi rencana dan rancangan kita bukanlah rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya sudah buktikan dan saya sudah lihat dalam hidup saya. Dulu saya punya mimpi jadi arsitek, tapi Tuhan ubahkan rancangan Tuhan, mau saya menjadi seorang pengusaha, menjadi hamba Tuhan. Ternyata rancangan Tuhan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tuhan menyediakan semua yang lebih baik, lebih besar. Terkadang kita saja yang tidak menyadari hal ini. Yang terakhir saya tutup dengan, inilah inti dari pertumbuhan kerohanian. Pertumbuhan spiritual yang sejati adalah bukan sebuah pertumbuhan yang kita capai dari usaha diri kita sendiri, tetapi pertumbuhan adalah di mana Allah sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini pasti biar Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Biarkan dan serahkan hidupmu dalam hidup saudara. Tuhan lakukan bagian Tuhan, dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan bersama-sama kan, Roma 8 ayat 28 kan, bekerja bersama-sama. Bagian kita bukan perintah Tuhan. Dalam doa kita, Tuhan berkati aku. Kalau Tuhan berkati baru aku mau melayani. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi biarkan Tuhan nyatakan kehendakmu dalam hidupku. Pakailah aku. Maksimalkan diriku. Aku mau berserah Tuhan bawa kemana, aku akan nurut dan akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua.